pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Setiap benda memiliki momen inersia yang bergantung pada kuadrat jarak massa benda dari sumbu putarnya dan massa benda dari benda itu sendiri. Besarnya nilai momen inersia setiap benda berbeda-beda, tergantung bentuk bendanya. Contohnya pada piringan dan cincin. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana cara untuk menentukan momen inersia cincin dan piringan secara eksperimen dan membandingkannya dengan nilai teoritis hasil perhitungan. Teori dasar. Momen inersia merupakan kecenderungan suatu benda untuk tetap diam atau bergerak lurus beraturan atau mempertahankan posisi atau keadaannya. Persamaan momen inersia yaitu I sama dengan tau per alfa. Nilai momen inersia dis secara teoritis yaitu I sama dengan setengah M dis R kuadrat. Sedangkan nilai momen inersia ring secara teoritis yaitu I sama dengan setengah M ring dalam kurung R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari momen inersia yaitu yang pertama massa benda. Semakin besar massa benda, maka momen inersia akan bertambah besar juga. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu jarak sumbu putar. Semakin besar jarak sumbu putar, maka inersia semakin besar pula. Dikarenakan momen inersia sistem sebanding dengan kuadrat jarak dari titik pusat ke sumbu putar. Yang ketiga ada letak sumbu putar. Setiap benda dengan titik poros yang berbeda akan memiliki besar momen inersia yang berbeda pula. Karena tiap letak sumbu putar akan menghasilkan momen inersia yang berbeda. Yang terakhir ada bentuk benda atau geometri. Setiap benda memiliki nilai momen inersia berbeda tergantung jenis bendanya. Selanjutnya ada tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen yaitu menentukan momen inersia cincin dan piringan secara eksperimen dan membandingkannya dengan nilai teoritis hasil perhitungan. Baiklah, saya Atika Fitri akan melanjutkan penjelasan mengenai metode eksperimen. Nah, pada metode eksperimen ini, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah yang pertama, satu lap rod stand, satu 90 cm long steel rod, yang ketiga satu rotational inertia aksesori, yang keempat satu mass set, yang kelima satu rotary motion sensor, yang keenam satu mass balance, yang ketujuh satu calipers, yang kedelapan satu 80 universal interface, dan yang terakhir yaitu Pasco Capstone softwarenya. Nah, jadi pada metode eksperimen ini prosedur yang kita lakukan yaitu yang pertama yaitu settingan awal. Nah, pada settingan awal ini ada 3 langkah. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memasang RMS ke interface. Yang ketiga, menyiapkan grafik percepatan sudut terhadap waktu. Selanjutnya ada prosedur percobaannya. Yang pertama, kita mengukur inersia rotasi secara teoritis dengan mencari M, D, R cincin dan piringannya. Nah, yang kedua yaitu mengukur inersia rotasi secara eksperimen dengan langkah yang pertama mencari percepatan cincin dan piringannya, yang kedua mencari percepatan RMS, yang ketiga menghitung gaya gesekan, yang keempat menghitung D dan R Paley, yang kelima yaitu mengulangi percobaannya sebanyak 3 kali percobaan. Nah, terakhir yaitu kita melakukan pengolahan data dengan menghitung nilai inersia rotasi teori dan juga eksperimen cincin dan piringannya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ocha Amelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil. Sebelumnya kita sudah mencari massa dari disc, kemudian massa dari ring, kemudian diameter disc, diameter luar ring, diameter dalam ring, dan diameter palai, kemudian kita cari jari-jarinya. Kemudian pada percobaan kita akan mendapatkan tabel seperti pada gambar di belakang, yaitu nilai percepatan sudutnya. Lalu kita masukkan untuk tabel pertama yaitu disc dan ring,
itu terdapat percepatan sudutnya itu sekitar 18 radian per sekon kuadrat. Kemudian untuk pada tabel kedua yaitu pada Dix didapatkan yaitu percepatan sudutnya yaitu 28 radian per sekon kuadrat. Kemudian pada tabel 3 yaitu tanpa Dix dan ring itu didapatkan yaitu percepatan sudutnya itu sekitar 150 radian per sekon kuadrat. Kemudian untuk mencari nilai momen inersia Dix secara teoritis dan eksperimen itu kita menggunakan yang pertama secara teoritis yaitu menggunakan rumus I sama dengan setengah M Dix dikali R kuadrat. Kemudian untuk secara eksperimen yaitu untuk eksperimen Dix itu nilainya yaitu momen inersia Dix itu dikurang dengan momen inersia Paley. Kemudian pada ring secara teoritis nilai momen inersianya itu menggunakan rumus I sama dengan setengah M ring dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Kemudian secara eksperimen untuk ring yaitu momen inersia Dix ditambah ring kemudian dikurang dengan momen inersia pada ring. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan yaitu momen inersia yang paling besar yaitu momen inersia pada ring digabung dengan momen inersia pada Dix. Nah, jika perbandingnya adalah Dix dan ring, maka nilai momen inersia yang besar itu terdapat pada ring karena terdapat perhitungan untuk jari-jari luar ring dan jari-jari dalam ring. Kemudian, benda yang mengalami percepatan sudut yang sulit itu terdapat pada gabungan Dix dan ring. Hal ini diperkuat dengan terbuktinya Dix itu digabung dengan ring itu memiliki momen inersia yang besar. Nah, jika perbandingannya adalah Dix dan ring, maka benda yang sulit dipercepat itu adalah ring. Karena ring mempunyai momen inersia yang lebih besar dibandingkan Dix. Kemudian untuk persentase kesalahan itu kita menggunakan rumus yaitu persentase selisih itu sama dengan I eksperimen Dix dikurang I teori per I teori kemudian dikali 100%. Nah, didapatkan hasil persentase kesalahannya itu sangat kecil. Nah, berarti antara nilai teori dan nilai eksperimen itu sesuai, sehingga perhitungan pada teori itu dapat dibuktikan dengan kebenarannya yang terdapat pada prosedur eksperimen.